Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara budidaya padi untuk memperoleh hasil panen yang banyak dan berkualitas. Padi merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai tanaman pangan ilmiah. Padi juga sebagai penghasil beras ini tergolong dalam jenis tanaman rumput-rumputan atau Poaceae. Nah, untuk memperoleh hasil panen yang banyak dan berkualitas, tentunya kita memiliki berbagai cara. Nah, cara yang pertama sebelum kita budidaya padi adalah pemilihan bibit. Itu pemilihan bibit yang berkualitas. Karena kualitas bibit benih padi merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Benih padi yang berkualitas mampu beradaptasi, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan memiliki nilai tinggi produktivitasnya. Kemudian setelah kita memilih padi yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah padi tersebut kita rendam. Seperti pada video berikut ini adalah kita rendam terlebih dahulu, kurang lebih yaitu selama 2 hari 2 malam. Kita rendam dengan menggunakan ember ini ditambah dengan air. Seperti pada video berikut ini memerlukan waktu yaitu selama 2 hari 2 malam. Sahabat Gerai Gasia, kemudian setelah bibit padi kita rendam selama kurang lebih 2 hari 2 malam, langkah selanjutnya adalah bibit padi kita semai, kita taruh di atas kantong. Seperti pada video berikut ini adalah bibit padi. Nah, ini bibit padi kita semai, kita masukkan kantong. Seperti pada video berikut ini adalah bibit padi yang sudah kita rendam kemarin. Nah, ini kita taruh di atas kantong ini sama, ini 2 hari 2 malam sampai nanti bibit padi ini keluar kecambah, ini keluar kecambah. Kemudian setelah 2 hari 2 malam nanti kita tabur di sawah. Kita menunggu bibit padi ini keluar kecambah ini. Nanti ini ya, berarti kita rendam. Setelah kita rendam, kemudian bibit padi baru kita taruh di atas kantong atau di dalam kantong ya, ini di video berikut. Usahakan ini rapat, karena kalau tidak rapat kemungkinan nanti bisa dimakan oleh tikus, atau kalau bolong ada ayam atau ada bebek atau ada endok, ini nanti bisa dimakan. Jadi ini harus rapat, harus ditutup, tidak terbuka, kemudian ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tempat yang teduh.
Sahabat gerai Gazia, kemudian setelah bibit padi sudah kita rendam selama 2 hari 2 malam, kemudian dilanjutkan dengan ditaruh di dalam kantong selama 2 hari 2 malam. Langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan lahan untuk penyemaian berikutnya. Ini kita persiapkan lahan seperti pada video berikut. Ini kita akan mempersiapkan lahan untuk penyemaian berikutnya, yaitu lahan kita gemburkan terlebih dahulu, kemudian padi-padi tersebut kita sebar atau kita tabur. Nah, ini nanti menunggu kurang lebih antara 27 hari sampai 30 hari baru kita cabut atau kita arit ya, kalau dalam bahasa Brebes kita arit, dan kemudian kita tanam. Nah, ini adalah salah satu video yaitu untuk mempersiapkan lahan untuk penyemaian benih padi yang sudah kita rendam. Nah, ini bibit padi yang sudah kita rendam dan kita taruh di dalam kantong, berarti membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Nah, ini sudah keluar kecambah ya, ini sudah keluar akar. Nah, padi-padi ini nanti kita sebar di dalam lahan yang sudah disiapkan, yaitu lahan yang sudah digemburkan. Sahabat gerai Gazia, ini adalah penyemaian bibit padi. Bibit padi yang sudah kita rendam dan kita taruh di atas kantong selama 4 hari. Nah, ini bibit padi tersebut kita semai di lahan yang sudah kita gemburkan. Nah, ini jangan lupa untuk daerah pinggiran-pinggirannya ini dikasih plastik. Nah, dikasih plastik tujuannya adalah agar tikus ini tidak memakan bibit padi tersebut. Nah, ini bibit padi ini kurang lebih berusia 5 hari. Ya, ini sudah 5 hari dari masa penaburan atau masa penyebaran. Sahabat gerai Gazia, padi yang sudah tumbuh ini berumur 30 hari. Jadi setelah padi berumur 30 hari kita lakukan, ini namanya kalau di Kabupaten Brebes namanya ngarit. Jadi
Setelah 30 hari padi tersebut kita ambil ya, kita diarit terlebih dahulu. Seperti pada video berikut, ini adalah Bapak Tani sedang melakukan ngarit, atau padi tersebut kita ambil kemudian kita ikat seperti pada video berikut, yaitu kita ikat dengan satu ikatan. Ini adalah padi yang berusia 30 hari. Jadi setelah padi kita habis kita semai, kemudian kita tabur di dalam sawah yang sudah gembur tanahnya, kemudian menunggu selama kurang lebih 30 hari baru kita lakukan arit. Ini seperti pada video berikut ini. Sahabat gerai Gasya, setelah tanah-tanah sudah gembur, sudah halus, dan sudah dibajak oleh alat pembajak, baik itu menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manusia, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah yaitu melakukan proses penanaman tanaman padi. Ini adalah tanaman padi yang sudah siap untuk ditanam. Dari proses pembenihan yang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar antara 25 sampai 30 hari. Nah, ini sekarang sedang dilakukan proses penanaman tanaman padi. Nah, sebelum tanaman padi ini ditanam, ini tanah-tanah ini harus digemburkan terlebih dahulu dan dilakukan penanaman seperti pada video berikut ya. Ini dilakukan pola tanam, yaitu tanaman padi ditanam dengan melajur, yaitu jarak 2 meter 2 meter. Ini untuk mempermudah penanaman berikutnya. Jadi penanaman berikutnya ini tinggal mengikuti saja. Jadi nantinya tanaman padi ini tanam dengan berjajar, rapi, dan tentunya tidak acak-acakan. Itu adalah salah satu petani sedang melakukan penanaman tanaman padi. Seperti pada video berikut ya, ini adalah tanaman padi yang baru ditanam ini. Ini ditanam lurus, kemudian satunya lagi lurus, kurang lebih jaraknya 2 meter, kemudian 2 meter. Jadi dilakukan 2 meter 2 meter lurus, kemudian yang lainnya nanti mengikuti. Jadi tanaman padi ini nanti ditanam dengan lurus dan teratur, tidak acak-acakan. Dan ini ditanam dengan jarak ya kurang lebih antara 15 sampai 20 cm. Dan untuk batang padinya ditanam antara 1 sampai 2. Ini bisa dilihat ya. Ini kurang lebih usia dari masa penyebaran atau pembenihan. Ini dari penyebaran itu kurang lebih antara 25 sampai 30 hari baru ditanam di lahan persawahan.
Gerai Gasia ini sedang dilakukan proses peracikan pada pupuk. Ini adalah pupuk PS dan pupuk urea, dicampur dengan ini, kita menggunakan timba. Kemudian pupuk-pupuk ini nantinya ditabur untuk memupuk tanaman padi pada usia kurang lebih 15 hari. Sahabat gerai Gasia, untuk tanaman padi itu harus dilakukan pemupukan. Tapi pemupukan sendiri ini
ada berbagai macam cara atau berbagai macam pupuk, tergantung dari selera petani itu sendiri. Nah, saya di sini menggunakan pada pemupukan awal dari masa tanam ini menggunakan pupuk, yaitu pupuk urea dan pupuk TS. Ini adalah pupuk urea dan pupuk TS untuk takaran sendiri dari lahan yang kurang lebih luasnya ini 2 bau. Ini saya menggunakan pupuk TS 1 kintal dan pupuk urea 3 kintal. Dan ini adalah pemupukan pertama dari masa tanam. Nah, kemudian untuk pemupukan kedua ini nanti akan dilakukan pada padi usia kurang lebih 25 hari dari masa tanam. Nah, untuk pupuknya sendiri nanti ada perbedaan. Untuk pupuk yang kedua, pemupukan yang kedua ini pupuknya adalah menggunakan pupuk ZA atau pupuk Boska. Jadi ada 2 macam, pupuk ZA dan pupuk Boska. Nanti kemudian diracik, dicampur, baru dilakukan pemupukan. Sahabat gerai Gasia, pada waktu kita melakukan pemupukan, usahakan tanaman padi sekitar ini airnya ini sedikit. Jadi pupuk atau TS dan urea sendiri nanti menyerap ke tanaman padi. Dan setelah dipupuk, usahakan jika ada air, daerah sekitar lahan tanaman padi ini harus rapat. Jadi kalau ada airnya pun tidak meresap ke sawah tangga atau sawah sekitar. Nah, ini harus bedengan-bedengan ini ini bedengan. Kalau di sini Kabupaten Brebes namanya galang. Ini usahakan jangan sampai bocor, karena kalau habis dipupuk terus galangnya atau bedengannya bocor, airnya meresap keluar, ini bisa mengurangi pupuk sendiri pada tanaman padi. Jadi pertumbuhan tanaman padi nanti bisa berpengaruh pada perkembangannya. Dan kita harus terus memantau setelah tanaman padi habis dilakukan pemupukan, usahakan airnya jangan sampai bisa keluar. Jadi nanti pupuk tersebut meresap ke dalam tanaman padi. Sahabat gerai Gasia, sekarang sedang dilakukan proses penyiangan. Penyiangan merupakan suatu kegiatan mencabut
gulma yang berada di sela-sela tanaman pertanian atau tanaman padi, dan sekaligus untuk menggemburkan tanah. Tujuan dari penyiangan itu sendiri antara lain yaitu untuk membersihkan rumput yang ada di sekitar tanaman padi, kemudian agar sinar matahari dapat ditangkap langsung oleh tanaman padi pada bagian bawah. Dengan demikian sinar matahari akan maksimal diserap oleh tanaman padi, dan juga mengurangi persaingan penyerapan hara, karena tanaman padi harus mendapatkan semua nutrisi yang ada dan harus mendapatkan air yang diberikan oleh petani agar mampu menghasilkan padi yang banyak dan melimpah. Sahabat Geregasia, untuk penyiangan sendiri atau ngagon dalam bahasa Rancaulu, Kecamatan Bula, Kabupaten Brebes, itu memiliki berbagai cara. Nah, ini yang sedang dilakukan adalah penyiangan, yaitu dengan cara mencabut rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman padi. Untuk penyiangan itu dilakukan dengan cara satu, yaitu bisa menggunakan dengan manual, yaitu dengan tangan, dan penyiangan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan tangan, kemudian rumput-rumput yang ada di sekitar sela-sela tanaman padi. Yang kedua yaitu dengan cara pemberian herbisida untuk menghambat pertumbuhan gulma pada tanaman padi. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan mesin. Nah, mesin ini yaitu mesin khusus yang dapat digunakan untuk melakukan penyiangan tanpa merusak tanaman padi. Sahabat Geregasia, untuk penyiangan sendiri itu bisa dilakukan dari masa tanam, yaitu 4 kali atau bisa juga 5 kali. Nah, untuk penyiangan itu dilakukan pada 14 hari dari masa tanam, kemudian 24 hari, 34 hari, 44 hari, dan 55 hari dari masa tanam. Sehingga dengan dilakukan penyiangan-penyiangan tersebut, maka produktivitas tanaman padi akan melimpah dan hasilnya pun akan banyak. Jadi tanaman padi harus dilakukan pemeliharaan, baik diberikan pupuk, obat, dan dilakukan penyiangan atau pencabutan gulma yang ada di daerah sekitar tanaman padi. Sahabat Geregasia, setelah dilakukan pemupukan, yang pertama yaitu usia sekitar 15 hari setelah tanam, maka tanaman padi juga perlu dilakukan perawatan, yaitu dengan penyemprotan obat insektisida maupun fungisida. Hal tersebut dilakukan yaitu untuk membasmi hama jamur, bakteri maupun belalang, dan juga wereng yang mengganggu tanaman padi, sehingga dilakukan penyemprotan. Ini dilakukan penyemprotan yang kedua kali. Yang pertama yaitu tanaman padi berumur sekitar 15 hari setelah tanam. Kemudian ini tanaman padi berumur sekitar 22 hari setelah tanam, dan ini sedang dilakukan proses penyemprotan obat insektisida maupun fungisida. Nah, obat-obat tersebut diracik, dicampur, dan kemudian dilakukan proses penyemprotan terhadap tanaman padi. Sahabat Geregasia, untuk obat itu sendiri yang digunakan untuk menyemprot atau
ngobat tanaman padi, antara lain ini ada obat insektisida merek Arjuna, kemudian Abens, kemudian Regen, dan untuk pupuknya ini ada merek Antrakol, dan untuk perekat yaitu dengan merek Triple. Obat-obat ini nantinya diracik dan dimasukkan ke dalam tangki, kemudian ditambahkan air dan diaduk, dan baru disemprotan terhadap tanaman padi itu sendiri. Sahabat Gregasia, tanaman padi selain dilakukan pemupukan juga harus dilakukan proses pemberian obat, baik itu obat insektisida maupun obat fungisida. Nah, obat-obat tersebut diberikan terhadap tanaman padi dengan cara penyemprotan seperti yang terlihat pada video berikut ini. Ini adalah sedang dilakukan proses penyemprotan terhadap tanaman padi itu sendiri. Nah, tujuan dari dilakukan proses penyemprotan terhadap tanaman padi yaitu untuk membasmi hama, membasmi bakteri, membasmi jamur, dan juga membasmi gulma yang ada terhadap tanaman padi, baik itu rumput, baik itu keong atau keraca. Ini sahabat Gregasia. Nah, ini adalah salah satu hama yang jika dibiarkan ini bisa menghambat proses pertumbuhan tanaman padi, karena ini jika dibiarkan saja ini keong-keong ini nanti memakan daun tanaman padi itu sendiri, sehingga ini harus dibasmi, yaitu dengan cara diberikan obatan, yaitu obat insektisida yang dicampur, diracik, kemudian disemprotkan terhadap tanaman padi itu sendiri. Nah, untuk proses pemberian obat ini tergantung dari hama tanaman padi itu sendiri. Kalau saya di sini ini usia padi ini
Umur padi berumur sekitar ini 22 hari setelah tanam, dan ini dilakukan 2 kali pemberian obat. 2 kali pemberian obat. Untuk pemberian obat yang pertama itu setelah pemupukan pertama. Jadi setelah dilakukan pemupukan pertama, yaitu sekitar umur 15 hari setelah tanam. Kemudian setelah dipupuk, selang beberapa hari kita ini dilakukan pemberian obat. Nah, untuk obat-obat sendiri itu ada 5 macam. Ada 5 macam, yaitu obat insektisida maupun fungisida yang nantinya akan diberikan terhadap tanaman padi itu sendiri. Nah, sahabat Gregasia, ini sekarang dilakukan proses pemberian obat yang kedua, yaitu di usia 22 hari. Nah, tujuan ini untuk menghambat, untuk membasmi gulma atau hama yang menempel pada tanaman padi itu sendiri. Demikian video kali ini, yaitu cara menanam tanaman padi dari mulai penyemaian, pencabutan benih padi, penanaman, pemupukan, dan penyiangan tanaman padi. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gregasia.